wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yesiana Baretwelan, NIM D1B1 2016-2, mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi di Universitas Mega Rizky Makassar. Hari ini saya akan membahas tentang spesimen darah. Spesimen darah adalah pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah di bagian tertentu seperti lengan dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, atau zat tertentu. Dan ada pula 3 cara pengambilan spesimen darah. Yang pertama, darah vena, yaitu disiapkan alat dan bahan, kemudian dipasangkan tourniquet di atas lengan pasien. Yang ketiga, diminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Yang keempat, lakukan palpasi dengan jari telunjuk untuk mencari denyut vena. Ya, kelima, didesinfektan menggunakan kapas alkohol 70% pada bagian yang akan ditusuk. Yang keenam, ditusukkan vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas dan membentuk sudut 15-30 derajat Celcius dengan permukaan lengan. Yang ketujuh, ditarik karet penghisap pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan. Yang kedelapan, dilepaskan tourniquet dan pasien diminta untuk membuka kepalan tangan. Kemudian diletakkan kapas kering di atas tusukan dan jarum ditarik keluar. Kemudian dituangkan darah ke dalam tabung yang sudah diberi identitas pasien dan sesuai dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua, darah kapiler. Yang cara pengambilannya itu, yang pertama, didesinfeksi tempat pengambilan darah dengan kapas alkohol. Yang kedua, dikumpulkan darah pada ujung jari dengan cara ditekan. Yang ketiga, ditusukkan lancet pada ujung jari. Yang keempat, dihapus darah yang keluar pertama kali. Dan yang kelima, darah yang keluar selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan. Dan yang terakhir itu darah arteri. Cara pengambilan darah arteri itu, yang pertama, tentukan daerah yang akan diambil darahnya. Lakukan tindakan aseptik dengan povidon iodium 10% dan biarkan sampai mengering, lalu ulangi dengan alkohol 70%. Yang kedua, siapkan syringe dengan spoid yang telah dilumuri antikoagulan heparin. Yang ketiga, tusukkan jarum tegak lurus, darah akan mengalir ke syringe dan kemudian jarum dibengkokkan dan ditusuk ke dalam lilin. Dan adapun penanganan sampel darah, yaitu darah yang diperoleh ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ada yang tidak mengandung antikoagulan dan ada yang mengandung antikoagulan. Darah dimasukkan ke dalam tabung yang berisi antikoagulan, kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balik
tabung kira-kira 10 sampai 12 kali secara perlahan dan merata. Dan pengawetan sampel spesimen darah yaitu tindakan mengamankan sampel agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan lab atau sebelum dikirim ke lab rujukan. Dan pengawetan spesimen yang pertama itu sampel darah whole blood atau EDTA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Yang kedua, masa simpan darah adalah selama 7 hari setelah darah diperiksa. Kemudian darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dengan pengulangan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Dan penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah yaitu hemofilia, malaria, anemia, dan spesies. Dan adapun penyakit anemia. Penyakit anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Hal ini menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Kemudian gejala anemia dapat berupa muka pucat, kelelahan, kulit pucat, sesak napas, pusing, dan detak jantung cepat. Kemudian diagnosa penyakit anemia dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, dan mineral lainnya. Kemudian jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin. Jumlah retikulosit, dan selain itu ada juga tes-tes yang lainnya yang mungkin dilakukan untuk menemukan masa medis yang cepat menyebabkan anemia. Dan pengobatannya harus diarahkan pada penyebab penyakit anemia. Yang pertama, transfusi darah. Yang kedua, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh. Yang keempat, mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Dan faktor penyebab penyakit anemia yaitu pertama, kekurangan vitamin dan nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang kedua, gangguan usus hingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Yang ketiga, memiliki penyakit kronis. Yang keempat, terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap. Yang kelima, faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Dan keluhan yang biasa terjadi pada penyakit anemia yaitu selalu merasa mudah marah. Yang kedua, tubuh lebih sering merasa lemah atau saat berolahraga. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir.
Dan adapun diagnosa penyakit diabetes mellitus yaitu pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Dan faktor penyebab dari penyakit diabetes itu yang pertama riwayat keluarga, yang kedua obesitas atau kegemukan, yang ketiga mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, yang keempat hipertensi atau darah tinggi. Dan adapun keluhan yang biasa terjadi pada penyakit diabetes mellitus yaitu yang pertama poliuria atau sering buang air kecil, yang kedua itu polidipsia atau sering haus, yang ketiga polifagia atau banyak makan atau mudah lapar, yang keempat itu penglihatan kabur, yang kelima koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, yang keenam sering kesemutan pada tangan dan kaki, yang ketujuh timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu atau pruritas, dan yang terakhir itu berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Pengobatan penyakit diabetes mellitus adalah insulin. Insulin terbagi 3 jenis insulin. Yang pertama rapid action insulin atau insulin kerja cepat. Jenis insulin ini hanya butuh waktu 15 menit setelah penggunaannya untuk menurunkan kadar gula darah pasien. Peak kerjanya terjadi selama 1 jam, namun insulin jenis ini hanya memiliki durasi kerja 2 hingga 4 jam saja. Yang kedua itu short action insulin atau insulin kerja pendek. Jenis insulin ini memiliki omset kerja 30 menit hingga mencapai puncak kerja 2 hingga 3 jam setelah diinjeksi. Durasi kerjanya sedikit lebih lama daripada rapid action insulin, yaitu sekitar 3 hingga 6 jam. Yang terakhir long action insulin atau insulin kerja panjang. Jenis insulin ini bertahan paling lama dalam tubuh. Durasi kerjanya hingga 24 jam karena cukup digunakan digunakan 1 kali dalam sehari. Sekian pembahasan dari saya tentang spesimen darah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.